Puji Tuhan, di dalam 1 Petrus pasal 1, kita akan membaca di ayat yang ke-5. 1 Petrus 1 ayat yang ke-5 firman Tuhan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi kita mengatakan bahwa orang percaya itu dipelihara dalam kekuatan Allah, ya. Saudara, penting ya bagi kita untuk memahami, untuk mengerti dan percaya akan hal ini, bahwa setiap kita itu sementara dipelihara di dalam kekuatan Allah. Jadi kehidupan manusia itu ada yang atur, saudara. Kehidupan manusia itu ada yang mengawasi di dalam sebuah rencana. Hal ini tentu saja meneguhkan apa yang dikatakan dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan, saudara. Jadi apa yang dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 5 ini meneguhkan, saudara-saudara ya, meneguhkan apa yang disampaikan di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang 11, di mana kehidupan saya dan saudara ini dipelihara oleh Tuhan. Ya memang kadang-kadang kan ketika kita mengalami pergumulan, mengalami masalah, sepertinya kita itu tidak bisa merasakan pemeliharaan Allah. Betul ya? Sepertinya Tuhan itu lepas tangan begitu, ya kan? Kalau Tuhan memelihara kehidupan saya pendeta, kenapa saya mengalami hal yang seperti ini, ya? Kita lupa bahwa rencana dan rancangan Tuhan itu melibatkan banyak hal, bukan hanya hal yang bahagia, tetapi juga di sana melibatkan yang namanya penderitaan. Yang kita tahu bahwa kesemuanya itu semata-mata untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, ya. Maka ketika saudara dalam sebuah pergolakan, dalam sebuah pergumulan kehidupan, rasanya benar-benar sepertinya masa depan begitu suram, ya kan? Saudara mungkin kadang dipermalukan oleh orang-orang sekitar, ya kan? Karena saya pernah berkata, yang menjadi masalah yang paling berat itu kadang-kadang bukan beban yang kita tanggung, tetapi omongan orang mengenai beban kita, saudara, ya. Omongan orang mengenai masalah yang kita hadapi, ya kan? Sehingga banyak di antara kita yang sulit menghadapi sebuah masalah karena yang kita pikirkan dan khawatirkan adalah apa kata orang tentang apa yang saya alami. Betul enggak? Ya. Omongan orang kadang-kadang lebih berat loh, saudara, daripada masalah kita sendiri. Betul ya? Sehingga kita mengalami rasa malu yang begitu luar biasa karena diperlakukan seperti itu oleh orang lain. Percaya bahwa dalam keadaan yang seperti itu pun Tuhan memelihara kehidupan saudara. Hidupmu ada dalam rencana, hidupmu ada dalam rancangan Tuhan itu sendiri. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dan melupakan saudara. Ketika Nuh membangun Batra itu, dia bangun Batra 100 tahun loh, saudara. Saya pikir itu waktu yang sangat lama untuk membangun Batra, tapi ya apa daya, memang di zaman itu saudara-saudara ya dibatasi dengan apa ya, dengan sumber daya manusia, ya kan, dengan sumber daya alam untuk membangun sebuah kapal, maka membutuhkan waktu yang cukup lama, saudara. Nah, waktu yang cukup lama itu tentu saja adalah persiapan bagi Nuh untuk membangun Batra,
kemudian itu juga adalah kesempatan bagi orang-orang untuk bertobat. Sebenarnya, ya kan? Karena ketika Nuh membangun Batra, Nuh juga berbicara kepada setiap mereka bahwa akan datang air bah. Ya, memang air bah ini, saudara-saudara, belum pernah terjadi. Bahkan di zaman itu belum pernah ada hujan sama sekali. Maka tentu saja ketika orang-orang mendengarkan Nuh berkata akan datang air bah, mereka pasti menertawakan Nuh. Mereka pasti pikir Nuh ini sudah gila, ya, bangun kapal di atas gunung. Betul enggak? Maka mereka mulai ngomong, ya, mereka mulai membicarakan, mulai membuli Nuh, dan omongan mereka itu selama 100 tahun loh, saudara. Ya. Tidak semua kita itu bisa tahan dengan omongan orang. Aduh, kadang-kadang ini omongan orang ini beratnya minta ampun, iya kan? Tapi Nuh memberikan sebuah kesaksian yang luar biasa. Nuh itu tebal telinga selama 100 tahun loh. Ya, dia tidak membiarkan omongan orang, ya, gosipan orang, ocehan orang menghentikan dia di dalam menaati Tuhan. Ya, dan seharusnya hal yang sama kita lakukan dalam hidup ini. Jangan biarkan, saudara-saudara, ya, beban kita, omongan orang membuat kita berhenti dalam menaati Tuhan. Kita percaya saja bahwa kehidupan kita ini sementara dipelihara. Artinya kehidupan saya dan saudara ada di dalam rencana dan rancangan Tuhan. Mungkin engkau tidak terasa, karena yang engkau rasakan adalah beban hari ini. Tetapi engkau akan tahu ketika waktu pun berlalu dan engkau menoleh ke belakang dengan semua peristiwa yang telah terjadi. Ya, engkau pasti dapat mengenali bahwa di dalam semua pengalaman kehidupan yang telah engkau lalui, Tuhan turut ikut campur di dalamnya, dan saudara dipelihara di dalam kemurahan dan kasih Tuhan itu sendiri. Ya, saudara, perhatikan apa yang terjadi dengan Yusuf dan Maria. Mereka hidup dalam pemeliharaan Allah loh. Meskipun mereka mengalami penderitaan, di mana Maria pertama harus mengandung, ya, benih ilahi ini pada waktu dia masih perawan. Saya yakin, saya percaya saudara-saudara, Maria juga berpikir 2 kali. Kenapa? Karena orang-orang di zaman itu kalau kedapatan berzina pada saat dia sudah punya ikatan pertunangan, itu hukumannya bisa dirajam dengan batu sampai mati, ya, dilempar dengan batu sampai mati. Itu bisa terjadi loh, saudara-saudara, dengan Maria, ya. Tapi Maria berkata kepada malaikat yang mengunjunginya, dia berkata, "Aku ini adalah hamba Allah, maka jadilah padaku menurut perkataanmu." Nah, saudara, ini adalah respon yang sangat baik, dan ini adalah contoh dari orang yang memiliki hati hamba, di mana kita bisa berkata, "Tuhan, aku ini hambamu, dan jadilah padaku menurut kehendakmu." Ya, saudara, ketika Yusuf pun mengetahui bahwa Maria mengandung, mungkin Maria tidak menyampaikannya kepada Yusuf karena Maria pun bingung harus ngomong bagaimana. Tapi mungkin Yusuf melihat tanda-tanda fisik yang dimiliki oleh Maria. Maka Alkitab mengatakan Yusuf pun ingin meninggalkan Maria dengan cara yang diam-diam. Tapi kemudian saudara-saudara, Roh Kudus atau Tuhan mengintervensi dengan cara memberitahu kepada Yusuf bahwa jangan kamu tinggalkan Maria, jangan kamu takut karena anak yang dikandungnya itu dari Roh Kudus. Ya, maka mulai dari situ Maria dan Yusuf mengalami banyak sekali penderitaan. Ya, mereka dikejar-kejar oleh Herodes, perlu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menghindar dari Herodes ini, ya, dari predator ini. Dan bayangkan ketika Yesus harus lahir, Alkitab mengatakan lahir di kandang domba, kandang, saudara. Bayangkan dia pemilik langit dan bumi harus lahir di kandang. Ya, saudara, semiskin-miskinnya kita, tidak mungkin kita lahir di kandang. Paling tidak mungkin kita punya rumah, ya. Kita lahiran di rumah kalau kita tidak mampu lahir di rumah sakit. Dan mungkin di antara kita ada yang lahir di kandang, tapi Tuhan itu lahir di kandang loh. Ini merupakan contoh yang sangat luar biasa yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita, bahwa di mana ketika kita menjalani kehidupan, kita harus berani menjalani dengan kerendahan hati.
Ya, jangan menjalani kehidupan dengan kesombongan, dengan tinggi hati. Kalau Tuhan mengizinkan engkau harus melewati kesukaran, direndahkan, dipandang remeh oleh Tuhan, oleh sesama, terima itu dengan iman. Percaya bahwa hidupmu dipelihara oleh Tuhan. Ya, di dalam keadaan yang seperti itu, saudara, Maria dan Yusuf melewati berbagai macam penderitaan, tetapi di dalam penderitaan itu ada pemeliharaan Allah. Saudara, saya mau beritahu sama saudara bahwa tanda bahwa hidup kita dipelihara itu bukan terus-menerus kita itu mengalami kemenangan dan tanpa pergumulan, bukan. Ya. Tanda bahwa kita itu dipelihara oleh Tuhan adalah meskipun engkau melewati kesukaran dalam hidup ini, engkau selalu keluar sebagai pemenang. Amin. Tanda bahwa engkau dipelihara dalam hidup ini adalah dipelihara oleh Tuhan adalah ketika engkau di dalam sebuah kesukaran kehidupan, engkau tidak takluk dengan kesukaran tersebut, tetapi justru setiap kesukaran yang engkau alami itu membuat engkau semakin kuat. Kita mungkin tidak seberuntung orang lain, tetapi saudara-saudara, orang lain belum tentu sekuat kita, karena kita telah melewati berbagai macam kesulitan yang kemudian membentuk hati kita semakin kuat di hadapan Tuhan. Ya, maka yakinilah, ya saudara-saudara ini berkati oleh Tuhan, bahwa kehidupanmu itu dipelihara oleh Tuhan. Ya, bahkan di tengah semua kesulitan yang engkau alami, engkau jalani, percaya di dalam semua itu Tuhan sementara memelihara kehidupan setiap saudara. Nah, apa yang dikatakan Alkitab di ayat yang ke-6? Bergembiralah akan hal itu. Nah, perhatikan di sini. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Alkitab mengatakan kita harus bergembira oleh karena semuanya itu. Semua apa? Semua penderitaan yang dikatakan oleh Alkitab. Karena penderitaan yang kita alami itu sifatnya sementara. Sementara atau seketika. Seketika itu sudah artinya sekejap mata. Ya kan? Saudara, menderitanya kita dalam dunia, penderitaan itu akan berakhir. Betul enggak? Ya. Karena hidup manusia dalam dunia ini terbatas. Dalam keterbatasan ini ada ungkapan syukur yang harus kita naikkan kepada Tuhan. Hidup yang tidak terbatas itu cuma di surga dan di neraka. Ya. Kehidupan di balik kematian. Selama kita hidup dalam dunia ini, segala sesuatu itu dibatasi, termasuk penderitaan kehidupan. Engkau mungkin pernah melihat ada orang sakit dan kemudian orang itu meninggal. Tiba-tiba pendeta datang dan berkata sekarang penderitaannya telah selesai dan dia telah sembuh. Waktu kecil saya berpikir bagaimana dia sembuh pendeta? Dia mati kok dibilang sembuh. Padahal yang dimaksudkan oleh pendeta adalah dia mengalami kesembuhan dan telah bersama-sama dengan Allah. Dan ketika saya merenungkan itu sebagai hamba Tuhan yang sekarang ini, saya membenarkan apa yang dikatakan oleh pendeta-pendeta terdahulu. Benar, dia telah mengalami kesembuhan dan dia bersama-sama dengan Allah. Kenapa? Karena kehidupan yang paling luar biasa itu bukan di dalam dunia ini, tetapi kehidupan di balik kematian. Ketika engkau mati bersama Kristus dan dibangkitkan bersama Kristus, engkau mengalami kekekalan bersama dengan Allah, maka engkau sementara menjalani kehidupan yang paling luar biasa. Kenapa? Karena kemuliaan dalam kehidupan yang kita jalani sekarang ini kecil dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima apabila kita mengalami kekekalan bersama dengan Tuhan itu sendiri. Ya. Haleluya. Dan saya pikir ini merupakan penghiburan bagi setiap mereka yang tampaknya kalah dalam pemandangan manusia. Iya kan? Kan banyak orang kalau dalam pandangan manusia itu sepertinya kalah. Ya. Di mana kehidupannya katakanlah tidak sehebat kehidupan orang lain. Seperti apa yang terjadi dengan Lazarus. Lazarus itu kan Lazarus si miskin kan. Dia kan pengemis Bapak Ibu. Betul ya. Dalam pandangan manusia dia kalah sebagai manusia. Kenapa? Karena dia mengakhiri kehidupannya sebagai seorang pengemis. Bukankah ada peribahasa yang mengatakan kalau ya kita lahir miskin itu ya kalau lahir miskin
Ya, itu katanya bukan salah kita. Tapi kalau kita mati dalam keadaan miskin pun itu salah kita. Seolah-olah saudara-saudara bahwa kemiskinan adalah salah satu hal yang memalukan. Ya. Dan sepertinya bahwa orang-orang yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan itu harus kaya sebagai pembuktian bahwa Tuhan menyertai dia. Saudara, saya membaca Alkitab ya bahwa orang-orang yang disertai Tuhan itu tidak semuanya kaya raya. Ya, mereka dicukupi dalam segala kebutuhan mereka, tapi tidak kaya raya. Coba banding Rasul Paulus. Apakah Rasul Paulus kaya raya? Tidak kan? Meskipun kalau kita lihat Rasul Paulus ini bisa jadi orang paling kaya. Kenapa? Karena Alkitab ini sudah lebih khusus perjanjian baru. Itu hampir sebagian itu dituliskan oleh Rasul Paulus. Dia punya hak paten saudara untuk tulisannya. Dia bisa jadi orang paling kaya, tapi dalam zaman kehidupannya saudara-saudara dia penuh dengan keterbatasan. Dalam pandangan dunia memang dia kalah, tapi tidak dalam pandangan Allah. Saya yakin kalau kita semua mati nanti kemudian ketemu dengan Rasul Paulus, saya tidak bisa bayangkan mahkota kehidupannya itu berapa tingkat saudara, oleh karena amalan kehidupan yang telah dijalani dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Ya. Maka saudara-saudara, Alkitab mengatakan berbahagialah oleh karena itu. Kalau kita harus mengalami penderitaan dalam hidup ini. Karena hal itu pasti mengerjakan sesuatu yang baik bagi setiap kita. Karena yakin percaya kehidupanmu itu dipelihara oleh Allah. Ya, penderitaan setiap kita itu seketika lamanya kata Alkitab. Kenapa seketika? Karena akan ada kebahagiaan sesudah itu yang membuat kita akan lupa dengan semua penderitaan yang pernah kita alami. Saudara bayangkan kan namanya ibu-ibu kalau melahirkan kan menderita. Ya, saya beberapa kali melihat ya ketika adik saya perempuan itu melahirkan. Saya temanikan mama saya ke rumah sakit dan saya dengar dari luar teriakannya, ya kan. Tetapi sesudah melahirkan saya lihat sepertinya di wajahnya tidak ada tersisa yang namanya garis-garis penderitaan. Yang ada adalah sukacita ketika dia menimang. Ya, artinya ketika dia memeluk anaknya itu membawa sukacita yang kemudian membuat dia lupa dengan penderitaan pada saat dia bersalin. Nah, jadi ketika penderitaan kita dikatakan oleh Alkitab itu tanda bahwa kebaikan yang nantinya Tuhan akan nyatakan jauh lebih besar daripada penderitaan yang pernah kita alami. Tidak akan ada air mata yang tumpah dengan sia-sia. Semuanya dihitung oleh Tuhan, ditampung dalam kirbatnya Allah. Dan sesuai dengan waktu dan rencananya, pasti kebaikan Allah dinyatakan di tengah-tengah kehidupan saudara. Di ayat yang ke-7 saya selesaikan dengan ini. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara tahu enggak bahwa dalam dunia ini ada emas? Emas dalam dunia tidak dapat dibandingkan dengan emas yang di sorga. Saya pernah kan bercerita bagaimana seorang ibu yang ngotot mau bawa emas dari dunia ini. Karena ketika dia hidup dalam dunia, dia ini penjual emas. Sampai di surga dia mau bawa, ini cerita saja. Maka akhirnya dia diizinkan bawa emasnya dari dunia. Sampai di surga dia kaget, ternyata semua dibuat dari emas. Jalannya terbuat dari emas. Dan emas di surga itu lebih murni, bahkan bisa bercermin. Ya, lebih murni emas di surga pada emas di dunia. Maka dia buang emasnya kan. Ketika dia buang emasnya, tiba-tiba terdengar suara dari pengeras suara yang berkata, perhatian, dilarang buang sampah sembarangan. Kalau harta dari dunia ini cuma sampah di surga, karena emas, harta di surga itu lebih mulia daripada harta di dunia. Tetapi saya mau beritahu, ada emas juga yang lebih mulia daripada emas di surga. Sudah tahu emas itu apa? Iman kita. Ya. Iman kita itu bagi Allah adalah sesuatu yang sangat berharga. Makanya ada beberapa ayat mengatakan ketika Allah melawat, ketika dia datang ke dalam dunia, akankah ia menemui iman dalam diri seorang anak manusia? Karena dalam pandangan Yesus iman kita ini sangat berharga.
Maka kita boleh kehilangan apapun dalam hidup ini, tapi jangan kita kehilangan iman kepada Tuhan. Amin. Ya. Justru sekarang kebalikan, banyak orang yang menggadaikan imannya hanya untuk kesenangan dunia. Ya. Padahal iman inilah yang berharga di mata Allah. Ya. Banyak orang loh demi kesenangan dunia, demi memenuhi keinginannya, demi mengikuti ya hawa nafsunya, dia menggadaikan imannya. Sehingga pada akhirnya orang tersebut mengalami yang namanya kebinasaan. Bapak Ibu, apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, sebagai hamba Tuhan ini yang saya mau katakan, tetap jaga imanmu. Amin. Biarkan imanmu tetap berkobar-kobar di hadapan Tuhan, karena itulah yang diinginkan oleh Allah. Sadrak, Mesak, Abednego mau dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Mereka berkata kepada Nebukadnezar, Tuanku Raja, kami tahu Allah yang kami sembah mampu melepaskan kami. Tapi kalau hari ini pun dia tidak melepaskan kami, maka kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan itu. Ya, artinya Sadrak, Mesak, Abednego berani lebih memilih kehilangan nyawa daripada kehilangan iman mereka. Akhirnya mereka dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, tetapi yang kemudian Tuhan menyertai mereka di dalamnya. Kenapa? Karena mereka tidak menjual iman mereka. Maka biarkan imanmu tetap berkobar-kobar di hadapan Allah. Kau boleh kehilangan segala sesuatu, ya, karena memang hidup ini juga dikasih karunia hanya untuk menikmati, bukan untuk memiliki, ya. Maka tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena itulah yang diinginkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan setiap kita. Amin. Amin.